warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andes Pardi MPD selaku Kepala SDN Bakti Jaya 3. Yang terhormat Bapak Ansar MPD selaku Fasilitator Guru Penggerak. Yang saya hormati Ibu Emi Wahyuni selaku pengajar praktik. Kali ini saya akan mempraktekkan wawancara tentang cara pengambilan keputusan. Di sini sudah bersama saya Kepala Sekolah SDN Bakti Jaya 3, Bapak Dr. Andes Pardi MPD. Selamat siang Pak. Selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Maaf ya Pak, mengganggu waktu. Bapak di SD ini kan SD kita kurang lebih sudah 5 tahun. Oh, 5 tahun kan 5 tahun. Ya, untuk Bapak sendiri menjadi kepala sekolah sudah berapa tahun? Dari 2009. Wah, cukup lama sekali ya Pak ya. Lumayan. Ya. Tentunya selama menjadi kepala sekolah atau top leader dari suatu sekolah, Bapak mungkin sudah pernah atau mungkin banyak kasus-kasus yang sudah Bapak hadapi selama ini. Coba ceritakan Pak satu kasus yang itu. Dari situ kami selaku JMP bisa mengambil pelajaran Tentang security dan kantin. Ya, pintu gerbang. Ya. Oh, ya. Mungkin itu. Ya, bagaimana Pak? Coba mungkin diceritakan detail kasusnya seperti apa gitu, atau permasalahannya seperti apa? Nah, kita kan sekolah kita ini masih ada yang siang. Ya, Jadi ada pagi, ada siang. ya, Kemudian otomatis di pintu gerbang itu ada pergantian masuk dan keluar. betul betul. Juga di jam istirahat sama, jam istirahat juga. Jam istirahat itu kan 9:30. Nah, ada yang jam kedua tuh, Ya, yang kelas siang. 1, 2 yang siang gitu kan. Ya, Nah, seperti itu. Nah, jam 12 juga sama seperti itu. Kalau jam 12 itu kan ada yang pulang, nah, ada yang datang. ya, Gitu yang ya. pagi, yang kelas tinggi ya Pak ya. Ya, Ya, yang kelas tingginya. ya, Seperti itu. Nah, kemudian di sekolah kita juga kebetulan baru saja kan dibuka kantin, ya, gitu ya, betul. buka kantin, gitu ya. Karena kantin ternyata harus ada juga. Kenapa? Kalau tidak ada kantin di dalam, berarti kan anak keluar. Nah, resikonya lebih tinggi, ya. Karena sekolah kita kan pinggir jalan, Iya. gitu ya. Ada yang kecelakaan lah, ada apa gitu ya, ketabrak. Nah, karena banyaknya siswa yang keluar dan masuk seperti itu. Nah, bagaimana kantin? Nah, kalau kantin itu kan sebetulnya dia juga ada hitung-hitungannya, profit mungkin ya. Ya, Kalau anak keluar semua, nah dia sepi gitu ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi mungkin di situ udah namanya ya, udah kita panggil security-nya, ternyata memang kewalahan ya. Alasannya seperti itu, karena ya dia sendiri ya ada pergantian anak yang masuk yang keluar, dia menyeberangkan gitu ya, betul. seperti itu. Ada yang masuk, ada yang keluar, dan istirahat juga sama begitu, seperti itu kasusnya. Sedangkan kita di sekolah kan inginnya tertib gitu, Hmm, seperti itu. ya, bisa saya pahami Pak. Iya. Jadi memang kan sekaligus ada yang masuk datang, jadi Bapak Satpam harus menyeberangkan. Iya. Dan yang di dalam mungkin sedang istirahat pas Istirahat. banget waktunya ya Pak ya. Iya. Jadi keluar jajan tanpa sepengetahuan Pak Satpam. Iya. Karena beliau juga sedang mengatur anak yang mana tertentu. Iya. Nah, dari kasus tersebut, bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah kasus, contohnya tadi itu merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral? Ya mungkin kategorinya dilema etika ya, karena kan sama-sama punya kepentingan tuh Ya, gitu ya.
orang kantin juga sama gitu ya. Kemudian satpam juga security kita punya alasan yang jelas seperti itu, karena dia udah terus terang kewalahan. Nah, lalu bagaimana langkah-langkah yang Bapak ambil untuk mengatasi masalah tersebut? Sebetulnya kan sudah ada solusi setelah dirapatkan dengan guru ya. Jadi kita itu sebetulnya yang keluar sih boleh saja gitu, cuma ada solusinya gitu ya. Solusinya bagaimana ya, kan ada surat izin dari guru gitu ya. Jadi anak itu kalau ada keperluan keluar dengan orang tua gitu ya, minta izin dulu kepada gurunya gitu ya. Nah, gurunya menyiapkan surat blanko lah, tinggal mengisi ya, tujuannya kemana, waktunya berapa menit ya, seperti itu. Nanti guru tanda tangan sehingga bisa ditunjukkan ke security, Pak saya udah dapat izin, sehingga security bisa mengizinkan keluar karena udah dapat surat izin itu. Iya kan, begitu juga sampai di rumah gitu ya. Orang tua juga sama, para pulangnya dikembalikan lagi kepada guru. Menurut Bapak untuk kasus ini ataupun kasus-kasus lain yang merupakan dilema etika, di mana ada kebenaran lawan kebenaran, seperti itu, ada dua kepentingan yang sama-sama mempunyai nilai kebajikan tapi saling bertentangan, hal-hal apa yang menurut Bapak anggap efektif untuk menyelesaikannya? Ya, tadi yang penting keterbukaan antar mereka, kemudian kita rembuk dengan guru-guru. Nah, alhamdulillah masalah itu bisa terpecahkan gitu. Ya. Ya, tidak ada yang dirugikan sebetulnya mah. Bermanfaat. Ya bagi semuanya, ya bagi warga sekolah sebetulnya mah. Ya, kita bisa mengurangi sampah plastik yang dari luar gitu ya. Kemudian tertiban juga terjaga, kemudian situasi kondisi kantin juga kan dia juga bisa terpuaskan gitu ya. Seperti itu. Keselamatan anak itu. Mereka tidak dijaga keluar, sebenarnya untuk kebaikan mereka juga. Untuk kebaikan mereka, karena kan pernah kejadian keserempet tuh anak. Oh. Nah, keserempet. Gitu. Nah, tentunya dalam mengambil keputusan ada hal-hal yang mungkin menjadi kendala. Apa kira-kira Pak kendala dalam mengambil keputusan yang mana pada kasus-kasus dilema etika? Ya kendalanya mungkin tadi ya, di kita karena sudah terus terang nih seperti itu. Kalau sendiri saya memang nggak mampu, dia bilang begitu, Ya. nggak mampu. Jadi dia juga kepengen mungkin ada temannya gitu ya. Jadi sedang diusahakan untuk ada yang membantu, ada yang bantu gitu ya. Gitu. Ini ada langkah lain juga ya Pak ya. Iya, iya. Karena kasihan juga murid kita banyak gitu ya. Nah, Betul sekali. Lalu untuk pengambilan keputusan ini atau penyelesaian masalah ini, apakah Bapak punya waktu khusus atau jadwal untuk masalah-masalah yang datang, ataukah Bapak langsung menangani secepatnya ketika ada masalah? kalau permasalahan yang ada di sekolah nggak bisa ditunda-tunda kelihatannya, jadi harus langsung gitu ya, harus langsung ditangani, diatasi gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau ditunda-tunda nanti tertutup dengan permasalahan yang lain gitu ya. Kalau bisa ya cepat-cepatnya diselesaikan seperti itu. Ya, saya setuju Masalah dengan itu. Bapak karena yang punya masalah juga saya rasa ingin cepat dapat ini ya Pak ya, Dapat apa ya, solusi, ya. solusi. Iya. Betul, tidak dijadwalkan tapi langsung Langsung. apa namanya diselesaikan ya Pak. Diselesaikan, Ya. dituntaskan.
dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan kepada saya, kira-kira apa pembelajaran yang dapat kita ambil dari kasus, kemudian cara kita mengatasinya? Ya tadi mungkin ada keterbukaan, itu kan pembelajaran juga ya. Ya. Keterbukaan, kemudian kerjasama yang baik gitu ya, itu pelajaran juga. Kemudian ya kalau masalah sudah diatasi jadi nyaman semuanya kan gitu ya. Iya. Jadi nyaman semuanya untuk warga sekolah ya, untuk anak-anak terutama, karena kita kan memikirkan anak-anak nih, gimana keamanan, kenyamanan di sekolah, termasuk pintu tadi, seperti itu. Tanggung jawab kita semuanya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya juga mendapat pelajaran yang sangat berharga dari